Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di podcast global. Dan malam hari ini kembali di season kedua kita berjumpa dengan kakanda kita, Dr. Agus Bustami, SEMM. Malam hari ini kita membahas spesifik bagaimana penempatan tenaga kerja, spesifik penempatan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Dan malam hari ini kita akan membahas langkah-langkah strategi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, diplomasi yang kuat, bekerja lancar, kemudahan dokumen, dan pembayaran yang adil, Kak Agus. Oke, Kak Agus, malam hari ini seperti yang saya dengar di beberapa media dan pemerintah Malaysia sendiri yang membutuhkan tenaga kerja itu, sangat membutuhkan tenaga kerja atau pekerja migran yang asal Indonesia, tetapi pekerja Malaysia sendiri dengan aturan-aturan justru sepertinya akan mempersulit. Seperti apa yang Kak Agus ketahui? Silakan Kak Agus dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita dengarkan kakanda Dr. Agus Bustami, SEMM. Silakan Kak Agus. Terima kasih para pemirsa, selamat malam. Terima kasih juga buat Bung Darwis selaku host kita yang luar biasa. Pada pertanyaan-pertanyaan seputar masalah Malaysia ini, maka tentu saja kita harus di sini melihat pada kacamata yang lebih luas sebenarnya. Pertama adalah peran Indonesia dengan Malaysia itu sendiri. Hari ini secara spesifik untuk perkebunan kelapa sawit itu, Malaysia adalah berfungsi sebagai user atau penerima pekerja, sementara Indonesia adalah bertindak sebagai supplier atau penyedia tenaga kerja. Nah, tentu saja di mana-mana dalam hukum ekonomi, tentu yang diharapkan adalah terjadinya pertukaran supply dan demand secara maksimal. Artinya, pekerja yang terdaftar bisa diserap dengan baik oleh negara yang membutuhkan tenaga ini. Namun demikian, hari ini yang terjadi khususnya di kedua buah negara ini, baik Indonesia dan Malaysia, ternyata masuk dalam fase yang semakin lama semakin unik. Kedua-duanya sebenarnya menginginkan sebuah mutualisme. Namun, apakah ini sebuah proses yang masih perlu diselesaikan atau kita memang hanya berdiam diri? Nah, inilah yang perlu kita benahi malam ini. Pertama, baiklah, saya katakan jumlah pencari kerja kita untuk di sektor perkebunan kelapa sawit itu sangat tinggi. Sedangkan kebutuhan pekerja kelapa sawit di Malaysia Timur juga sangat tinggi. Terus kenapa menjadi persoalan ilegal sampai hari ini? Bahkan tingkat ilegal perkebunan kelapa sawit ini tidak berbicara hitungan bulan, tahun, bahkan hitungan jam. Setiap jam selalu ada kasus. Nah, apa yang terjadi? Ini menandakan ada sesuatu yang tidak lancar dalam pertukaran ini. Dan setelah kami sedikit mencoba membedah ini, maka sudah nampaklah di sini. Mari kita lihat dari sisi user dulu atau sisi demand Malaysia sendiri. Malaysia menginginkan pekerja yang banyak, tapi ketentuan regulasi yang dibuat semakin hari juga semakin sulit. Pertama, pembenahan dari sisi visa hari ini belum menemukan sebuah titik jalan yang tepat, artinya dimudahkan, khususnya Sarawak. Kemudian, dari sisi persyaratan kepada perusahaan-perusahaan pengguna pekerja di Sarawak dengan aturan yang terbaru, itu semakin membebani biaya tarif semakin tinggi. Ada bocoran kira-kira Kak Agus, tarif-tarif yang diterapkan oleh kalau di sini Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja ya, kalau di sana antara Setiap usaha. Iya. Nah, kira-kira ada bocoran nggak yang hari ini Kak Agus dengar-dengar berapa sih pengurusan A, B, C, D-nya yang ada di Malaysia, sehingga mungkin ini juga mungkin akan dibebankan ke pekerja di kemudian hari, dan ini sangat merugikan pekerja kita. Silakan Kak Agus. Per tanggal 10 Januari itu telah diterbitkan surat penggantian sistem perekrutan pekerja asing non-resident permanen itu kepada sebuah sistem baru, FWTA itu,
yang dimana telah mempersyaratkan setiap perusahaan pengguna yang ingin menggunakan pekerja asing pada saat mengajukan tuh sudah dikenai biaya Rp950. Iya, 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 Nah, iya. kemudian setelah itu masuk, masih ditambah lagi approval yaitu untuk kebutuhan labor license yang kurang lebih sekitar 300-an ringgit. Kemudian setelah itu untuk VDR-nya, visanya Rp55. Nah, kemudian setelah itu lancar masuk, kemudian ada lagi pembebanan biaya yang disebut untuk visa atau pemeriksaan kesehatan, itu sekitar Rp30. Dan terakhir ternyata mereka juga membebankan adanya semacam kartu identitas pekerja yang jumlahnya hampir sekitar Rp342. Jadi kalau di total itu jumlahnya bisa mencapai Rp3.000 lebih. Wah, ngeri ya. Ya, Dan jadi itu nanti bakal dibebankan nah, mungkin di mungkin ya. hitungan kami bagi perusahaan pengguna di Sarawak, ini bagi perusahaan resmi mungkin dia biasa-biasa saja. Ya. Tapi bagi perusahaan pengguna yang nakal-nakal mungkin dia akan berpikir Ya. 2-3 kali bagaimana 3.000 ini bukan uang ini. sedikit. Iya. Ya. Walaupun dalam edaran itu disampaikan bagi pengguna baru approval kuota itu cukup membayar 3 kali Rp950 Malaysia atau sekitar 2.800. Itu untuk mungkin hal-hal lain seperti pembukaan job mereka di sana. Ya, baru mau mengajukan sudah harus bayar itu. Sudah harus bayar. Nah, sudah harus bayar itu. Ini berat lah. Inilah yang menjadi problema kita malam hari ini, Kak. Sehingga harapan kita agar pemerintah menjalin komunikasi yang baik untuk berbicara dengan Malaysia agar hal-hal untuk job Indonesia itu perlu lebih dimudahkan untuk tidak membawakan lebih banyak perusahaan di sana. Nah, seperti itu, Kak. Nah, terakhir, Kak, dari saya mungkin yang saya pikirkan ini prosedural dengan non prosedural serta deportan. Sekarang hari ini ternyata yang jadi winner adalah deportan, mengalahkan orang-orang yang resmi masuk. Nah, kira-kira, Kak, seperti yang tadi saya katakan bahwa membuka job dan lain-lain ini sangat-sangat menyulitkan bagi perusahaan yang ada di Malaysia juga. Nah, sehingga mungkin harus terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, dalam hal ini Jawatan Kerja Malaysia, kalau kita di Kementerian Tenaga Kerja ya, dan kementerian mereka. Nah, barangkali Kak Agus bisa sedikit memberikan gambaran kembali untuk hal-hal seperti itu. Iya, jadi saya pikir tidak ada jalan lain untuk memecah kebuntuan ini dari pihak Indonesia selaku supplier yang membutuhkan penempatan kerja yang besar, perlu membuka diplomasi ke pihak pemerintah Malaysia Timur khususnya Sarawak. Artinya meminta kejelasan prakteknya supaya di sana ketersediaan lowongan kerja itu kemudian tidak berimbas kepada upaya pengisian lapangan kerja dari Indonesia. Di samping dari pemerintah Indonesia juga memberi jaminan kemudahan kepada para pekerjanya, karena hari ini yang kami tangkap adalah memang sebutan angka pencari kerja itu tinggi, tapi pada tingkat okupansi dalam prosesnya itu sangat rendah. Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan, ada apa di sini? Ada apa? Berarti ada kesulitan dokumen dari pemerintah di Indonesia yang juga tidak melancarkan pekerjaannya untuk masuk ke sana. Iya. Jadi sehingga ini terjadilah, maaf saya katakan, ini adalah semacam sebutan indah Menara Gading, pencari kerja tinggi, lowongan besar, tapi kedua belah pihak tidak pernah bisa ketemu karena banyaknya batasan-batasan. Iya. Saya kira inilah yang perlu mengetuk hati para pimpinan kita, terutama di Kementerian P2MI yang telah memiliki kewenangan yang sangat besar. Diplomasi kedua negara. Dan sebagai sebuah pesan juga perlu kami sampaikan, pekerja Indonesia ini apalagi ke Malaysia itu umurnya sudah lebih dari 50 tahun, mendekati 80 tahun bahkan. Jadi upaya-upaya pembersihan, pemberian materi tidak usah diajar karena sudah jadi satu hal yang kadang menggelitik juga, Kak. ASN itu pensiun di umur berapa? 60-an. Iya. Nah, undang-undang melarang rakyatnya bekerja ke luar negeri di usia 45 tahun. Nah, ini kan ada ketidakadilan menurut saya ya, Kak Agus. Ada ketidakadilan
yang dirasakan oleh masyarakat kecil yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak ketimbang ASN diberi kesempatan 60 tahun ya Kak Agus. Gimana menurut Kak Agus? Ya, kalau sendiri, ya? saya sebenarnya kalau bicara hak asasi manusia, tentu penetapan usia semacam itu 40-50, kita harus fair melihat pada kebutuhan jabatan itu sendiri. Iya, iya. Artinya kita jangan melihat hanya pada usia, tapi pada kompetensi. Iya, iya, iya. Iya, orang berusia di atas 40 kalau dia ahli pada bidangnya, tidak ada masalah. Dan yang kedua yang lebih penting, pada saat si negara penerima bersedia dan tidak menolak, dia tidak boleh dihalangi. Karena itu haknya untuk bekerja. Betul, betul. Kak. Nah, ini yang persoalan perlu diluruskan. Kita tidak mesti menabrak undang-undang atau Iya, aturan, iya, tapi iya. memberi semacam sebuah argumentatif yang teknis bahwa Iya, iya, iya. bahwa ini adalah teknis dan dia mampu. Saya boleh katakan, misalnya begini, kita mengatakan membatasi 40 tahun. Tapi di pemerintah Timur Tengah Saudi Arabia itu, kebutuhan untuk supir-supir truk dan truk yang besar-besar, dia meminta yang usia 50 tahun. Dia tidak mau yang muda. Iya, iya, iya. Ini kan satu ironis lah. Jadi saya rasa perlu sedikit semacam penelaan lebih dalam dan membuat aturan spesifik. Jangan satu aturan untuk semua. Iya, berarti harus di klaster gitu. Ya di klaster lah. Kalau Sabah ya Sabah. Jadi hasil investigasi kami Kak, ini saya kan dari Ladang. Siap. Di Ladang itu saya temui umur yang 50 tahun. Di undang-undang kan sudah, di undang-undang penempatan pekerja itu sudah tidak bisa. Ya. Berapa pendapatannya? Waduh Pak, usia saya 50 tahun, saya dapat 4.000 sampai 5.000 ringgit. Nah, saya berpikirnya bahwa untuk bekerja sawit, yang penting dia sehat, kuat, tidak ada masalah. Makanya untuk apa ya, kesetaraan kita dalam penempatan ini, maksudnya sebagai undang-undang HAM-nya juga, ini dia juga manusia, dia juga sama dengan ASN. Kenapa enggak diperlakukan sama, di klaster lah undang-undangnya, bahwa pekerja sawit bisa sampai usia sekian sepanjang masih sehat jasmani dan rohaninya. Orang kan seperti itu Kak. Sangat setuju itu. Jadi pada prinsipnya sekali lagi kita jangan melakukan pembatasan itu karena haknya orang bekerja. Tapi mari kita lihat pada kompetensi, produktivitas, dan kesediaan penerima kerja. Kalau dia mau menerima, why not? Gitu loh. Ya kalau Malaysia tidak ada masalah kan. Lah ya kalau dia bilang, dia buat aturan, saya tidak mau terima. Seandainya bermasalah, mungkin dia sudah lepas pulang semua, pulang betul, sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Nah, olehnya itu Kak, harapan terbesar kita dengan berpisahnya Kementerian Tenaga Kerja dari Badan menjadi kementerian. Nah, kerja keras daripada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dalam rangka meningkatkan bagaimana apa eksistensi masyarakat untuk tidak merasa bahwa ini saya merasa ditakut-takutilah mereka dengan undang-undang TPP dan lain-lain. Kira-kira apa sih yang kita dorong untuk Kementerian Pekerja Migran ini untuk betul-betul menseriusi persoalan, mengatensi betul-betul persoalan yang ada di Malaysia ini Kak? Ya, dengan berdirinya kementerian ini dan dengan target yang luar biasa, meningkatkan angka penempatan sampai 450.000, menaikkan devisa, saya rasa angka-angka seperti itu cara penjabarannya pun harus dilakukan dengan cara yang sangat teknis. Jadi saran kami adalah, pertama adalah benahi peraturan teknis perundangannya dulu. Tata cara yang isinya memudahkan. Setelah itu laksanakan edukasi yang sifatnya memberi jalan kemudahan. Ketiga, silakan membuat diplomasi, bantuan kerjasama ke luar negeri. Apa yang mau tuju? Kalau ini tidak dilakukan, kita sulit memenuhi target yang dikehendaki. Dan ada yang tidak kalah pentingnya adalah pekerjaan pemrosesan orang ke luar negeri ini adalah jauh lebih bagus kalau sistemnya disederhanakan menjadi satu pintu. Jangan terlalu banyak pihak terlibat, karena di masa lalu itu waktu masih belum menjadi kementerian,
angka penempatan itu bisa tinggi karena memang dilaksanakan dengan sistem satu tempat saja. Iya, iya, iya. Ya, tidak menyulitkan kiri kanan. Saya kira itu dulu lah. Jadi PR besar buat Bapak Menteri dan jajarannya. Iya. Khususnya Kementerian Kementerian Pekerja P2MI iya, ini. Iya, P2MI ini. iya. Terbitkan segera aturan-aturan yang menyentuh rakyat dalam masalah tata cara perekrutan. Iya, 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 iya. Kalau berbicara pada aturan regulasi perusahaan itu kan sudah matang. Iya, terutama pekerja mandiri itu, Kak. Pernah kan di off, dilarang. Dan, Iya. dan BP2MI waktu itu juga dilarang waktu itu. Nah, semoga dengan kementerian yang baru ini memberikan ruang bagi pekerja-pekerja sawit yang punya skill untuk berangkat ke negara orang. Saya setuju itu. Karena sampai hari ini dalam undang-undang itu belum dihapus. Iya. Cuma petunjuk pelaksananya memang yang perlu diperkuat supaya menjadi pegangan para pelaksana UPT-UPT di daerah itu. Bahwa ini, oh ya ini memenuhi slotnya ini syarat. Lah kalau semua dokumen terpenuhi, perlindungannya ada, permintaannya ada, apanya? Apalagi sangat sulit sekarang, Kak, dengan terjadinya kementerian. Berarti di daerah-daerah ini harus ada semacam OPD-OPD-nya, Kak. Lah ya. Nah, ini kan harus dibenahi juga. Mau kemana kita? Masa semua pengurusan harus ke Makassar? Ya. Kasihan kan rakyat kita, harusnya bisa beli beras 10 liter. Nggak jadi beli beras karena ngongkos harus dibawa ke Makassar dan lain-lain. Nah, itulah pemberian tingkat kemudahan debirokratisasi penyederhanaan aturan itu sudah digaungkan oleh Bapak Menteri di awal-awal. Iya, kami iya. sekarang menunggu actionnya. Iya, iya, iya. Nah, kami ini siap membantu apapun kontribusi yang siap. Kira Tapi action itu jangan terlalu lama. Rakyat butuh isi perut, Kak. ya, apalagi ini sudah bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ini masuk lagi mereka lewat jalan-jalan tikus. Nah, secepat mungkin memberikan sebuah, Harus segera. barangkali kan bisa semacam kayak Kepres lah, atau kalau daerah Perda lah, atau peraturan daerah lah, atau peraturan menteri agar segera turun untuk lebih mempermudah segala itu. Itu Bagaimana menurut itu Kak yang Agus? kami minta sebenarnya, jadi satu acuan tunggal Ya, yang diikuti oleh semua wilayah, semua daerah. Jadi dalam pengelolaan pekerja seperti itu, terutama Malaysia, kita punya satu suara, bukan pendapat yang berbeda-beda. iya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi masyarakat tuh menjadi skeptis melihat, karena begini, ada yang bilang, kok di daerah A saya bisa, kok di daerah B kok tidak? Di C enggak bisa, kok di sana bisa? Baik, baik, Kak Agus. Ah. Nah, oke, Kak Agus. Terima kasih banyak. Kita closing pertemuan kita ini memberikan penekanan kepada pemerintah. Paling tidak mampu memberikan sebuah titik terang bagi masyarakat yang butuh makan, butuh kehidupan yang layak, dan lain-lain. Oke, close statement kita pada malam hari ini memberikan sebuah rekomendasi khusus kepada Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk segera membuat peraturan menteri terkait kemudahan pekerja migran khusus di sektor sawit. Silakan Kang Agus, kita closing malam hari ini. Terima kasih. Kata kunci terakhir adalah mengatakan segera diplomasi antar negara, khususnya sektor perkebunan Malaysia Timur. Kemudian pembayaran yang lebih adil, lebih fair, jadi menghargai peran pekerja, mengingat sumbangsi mereka di dalam negeri juga sudah cukup tinggi. Melalui pembuatan paspor, medical check up, BPJS, itu tidak sedikit sumbangsi dari para pekerja. Dari pungutan negara, bukan pajak. Iya, bukan pajak, ini masuk. Ya. Nah, oleh sebab itu sudah sepantasnya pemerintah membantu rakyatnya supaya bisa bekerja lebih cepat, mudah, murah, dan berkeadilan, saya kira itu. Siap, terima kasih Aleh. Oke, karena itu selamat malam semua. Ikuti terus perjalanan kami dengan Kakanda Dr. Agus Bustami SEMM dalam persoalan pekerja migran sektor sawit, dan insya Allah akan bahas pekerja-pekerja migran di sektor lain. Baik, saya Bundar dan Kakanda Dr. Agus Bustami. Selamat malam semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.